Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nadira Putri, asal dari Garut. Usia saya sekarang 26 tahun. Orang tua saya Agus Hendrawan, pekerjaan sebagai wirausaha, dan ibu saya Susi Setiawati sebagai pensiunan karyawan PT Pos Indonesia. Prestasi tertinggi yang pernah saya raih yaitu ketika saya kuliah. Perjalanan kuliah saya bukan hanya sekedar tugas-tugas dan ujian-ujian, tetapi bagaimana saya berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Selama 2 semester pertama, saya berhasil meraih IPK sempurna yaitu 4, dan itu bukan suatu hal yang mudah. Belajar hingga larut malam, menyeimbangkan waktu antara organisasi, kuliah, dan kehidupan pribadi, semua saya jalani dengan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya kerja keras saya membuahkan hasil, dan saya mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa most intelijen di fakultas saya. Penghargaan ini bukan sekedar titel, tapi ini bukti bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Pertanyaannya, bagaimana sih cara meraih IPK tersebut? Aku tuh menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, manajemen waktu. Poin pertama tuh ada planning yang realistis. Jadi aku tuh bikin jadwal mingguan seperti memprioritaskan tugas-tugas dan waktu istirahat. Yang kedua adalah metode belajar aktif. Jadi aku tuh bukan sekedar baca buku, tapi bikin mind map atau sekedar ngajarin temen, bahkan bikin latihan soal tiap hari. Terus poin ketiga adalah rajin evaluasi diri. Tiap akhir minggu tuh aku selalu refleksi, apa nih yang kurang, apa nih yang belum aku kuasai. Aku catat dalam jurnal yang aku punya. Keempat adalah balance and recharge. Jadi kita siapin jeda atau waktu ruang buat diri sendiri seperti olahraga ringan, terus sekali nonton film agar moodnya itu kita tetap positif. Kedua ada resiliensi dan mindset. Kunci penting yang gak kalah krusial adalah mindset. Contoh yang pertama, aku tuh belajar tentang growth mindset. Dan aku tuh percaya bahwa otak itu bisa dilatih dan kegagalan itu adalah proses. Kedua, mengelola rasa lelah dan stres. Ketika lagi stres, ngedown atau bahkan lelah, aku tuh selalu buka jurnal yang berisi catatan positif atau merenung tentang tujuan besar yang akan dicapai. Terus yang ketiga, tetap beradaptasi. Saat ujian makin sulit atau sesuatu tantangan yang lebih susah, aku tuh gak diem aja, aku nanya-nanya ke dosen atau bahkan ke teman-teman dan cutting. Untuk tips yang harus kamu lakuin agar nilai itu tetap seimbang atau bahkan terus naik, yaitu dengan bikin target, misalnya target harian, target mingguan, bahkan target per semesternya. Terus yang kedua yang gak kalah penting itu cari partner yang sangat-sangat membantu dalam proses belajar, yang saling menguatkan, menyemangati, dan mengingatkan deadline. Terus yang pastinya menjaga kesehatan dan istirahat. Jangan paksain begadang demi belajar, bahkan justru itu bikin fokus kita turun. Terus yang keempat, sering evaluasi dan berkomunikasi dengan orang tua. Tapi jujur, ada saat-saatnya saya merasa lelah, ada tekanan, ada rasa takut dan gagal. Di titik itu, saya kembali kepada satu hal, yaitu dukungan orang tua. Mereka tuh selalu percaya aku tuh bisa. Ibu selalu bilang, jangan lupa makan ya, jangan lupa istirahat. Dan ayah diam-diam suka bangga tiap aku cerita tentang nilai-nilai di kuliah. Mereka tuh adalah motivasi saya. Dan akhirnya saya lulus dengan IPK 3,96. Bukan hanya angka, tapi representasi dari seluruh perjuangan, doa, dan cinta yang saya terima. Buat siapapun yang sedang berjuang, dengan niat, kerja keras, dan dukungan orang-orang sekitar, kita tuh pasti bisa. Karena aku pernah di titik itu, dan aku berhasil melewatinya.